Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan beliau guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Beliau guru kita Al-Ustadz Syekh Muhammad Saubari. Beliau Kiai Haji Muhammad Saubari bin Kiai Haji Muhammad Syarafun Musyrik. Pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah. Kucuran rahmat insyaallah memenuhi hati kita. Kita bawa pulang ke rumah kita tularkan kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan kumpulan kita di sini dikumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit apa yang akan beliau sampaikan daripada kitab karya beliau, kitab Dalilul Talibin fi Mabhathit Taqwa wa Adabil Muslimin wa Huquqihim Bid-Din. Di sini kita belajar untuk menjadi orang soleh. Tidak cuma alim, tapi juga alim dan soleh. Banyak orang alim tapi tak soleh. Apa kriteria orang yang soleh itu? Orang yang soleh itu adalah orang yang hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya baik, sholatnya baik, puasanya dan lain sebagainya. Itu hubungannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hubungannya baik dengan makhluk Allah. Hubungannya baik dengan makhluk Allah. Maka kalau orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan makhluk Allah, maka dia dikatakan orang yang soleh. Tidak cukup orang itu alim, mengetahui ilmu, mengetahui ma'rifat din, tapi tidak dikategorikan orang yang soleh. Dan menjadi orang yang berilmu itu dituntut supaya dia mengamalkan ilmunya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya seorang ilmu itu banyak ya. Jadi kita memiliki ilmu yang kita bawa ini bukan sekedar paham tekstual, hafal Quran, hafal hadis, tapi nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan apa yang kita ketahui, apakah diamalkan atau tidak. Sehingga untuk menuju kepada seorang yang alim, yang soleh, ini di dalam kitab ini, Dalilul Talibin akan diajarkan bagaimana adab kepada seorang alim, bagaimana adabnya seorang muta'alim, bagaimana adab dengan Allah Subhanahu wa taala, adab dengan Rasulullah SAW, bagaimana mengagungkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang kecil kita kerjakan setiap hari, bukan kita meremehkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah diajarkan supaya kita mengerjakan, bukan supaya kita meninggalkan. Jadi sunnah itu perbuatan amal-amal yang mendapatkan fadilah yang besar apabila dikerjakan. Meskipun yang kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tapi bagaimana seorang talib ilmu dia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, sangatlah rugi dan ketinggalan daripada fadilah-fadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini sedikit dari kami, mudah-mudahan dan Disail Awamil Habib sedikit membacakan kitab Dalilul Talibin karya Al-Alim
Al-Alama Al-Habib Alwi bin Ali Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawi ta'alim ta'aluf pada wajibada wa nafa'u wa nifa'u wa tadkir wa mudhakara wa tamasuk billah wa sunnati rasulillah wa qurbi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Kita buka bab mabhas taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhas taqwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillah azza wa jalla wa sinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Wa la tatimu illa bi takhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Fa hiya tariqul ladzi man salakahu ihtada wal urwatul wusqa allati man istamsaka biha naja. Pembahasan takwa. Apa itu pengertian takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla wa jinabun nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu tidak cuma zahir tapi sirran wa alaniyah. Baik dalam keadaan sendiri, ya, dalam keadaan tak ada orang. Kita sendiri di jalan, di kamar, di tempat yang sepi tidak ada orang, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cuma di masjid, di musola, di depannya orang bertakwa, tapi tidak ada orang pun seorang muslim harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaniyatan, maupun di hadapan orang banyak. Fala tatimu illa bi takhalli an kulli radilatin. Maka ketakwaan seorang hamba itu tidak akan sempurna. Hanya cuma bertakwa saja, tapi hatinya tidak ada rasa pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya ada kedengkian kepada makhluk yang lain, kepada muslim yang lain. Ada sifat sombong, sifat hasud, sifat riya, kibir dan lain sebagainya. Maka dianjurkan, diperintahkan untuk takhalli an kulli radilatin. Bersihkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Hasud, riya, sombong, kibir, sum'ah dan lain sebagainya. Itu dibersihkan dan kita hiasi dengan mengisi sifat-sifat yang terpuji yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati kita kalau kotor, ya, maka apapun, siapapun itu yang akan memberikan, mengisi satu gelas kalau ada kotorannya, maka guru kita atau siapapun yang akan memberikan sesuatu pada kita, mungkin air teh atau air putih, maka tidak akan mau memberikan hal tersebut. Kenapa? Ada kotornya. Percuma kita kasih gelas yang ada kotorannya, maka air yang bersih tadi akan menjadi kotor apabila gelas tadi belum dibersihkan daripada kotoran. Sehingga hati kita juga demikian. Hati kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, memberikan madad, memberikan nafahat dan sebagainya, tidak akan menjadi baik kalau hati kita masih dalam keadaan kotor, ya. Maka inilah jalan bagaimana orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ini. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersih daripada semua perbuatan maksiat hati, perbuatan kotoran hati. Maka orang tersebut akan mendapatkan hidayah dan akan berpegang teguh kepada ketakwaan tersebut, sehingga orang tersebut akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Adapun sebab-sebab orang itu menjadi takwa banyak sekali, ya. Di sini diterangkan ayyulahidul insanu annahu abdun dzalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun wa la yanbi ayyasil aziza li anna nasiyatahu biyadihi. Yang pertama adalah seorang manusia itu hendaknya mengetahui, kita manusia ini mengetahui bahwa kita itu abdun dzalilun, hamba yang hina, tidak punya apa-apa. Kita itu rendah, hina, terciptakan dari setetes nutfah yang menjijikkan, ya. Kemana-mana bawa kotoran, ya. Kemana-mana kita membawa kotoran, tercipta dari nutfah yang menjijikkan, dan kita adalah merasa bahwa kita adalah hamba yang dzalil, hina. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha besar, yang maha kuat,
yang maha mulia. Ya, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka kita akan diangkat jadi hamba yang dzalil, hamba yang hina, hamba yang rendah. Ketika dia taat kepada Allah, takwa kepada Allah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diangkat menjadi hamba yang mulia. Wala yanbaghi ay asyal aziz li anna nasiyatahu bi yadihi. Maka seorang hamba yang hina tadi, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, zat yang maha perkasa. Sungguhnya ubun-ubun kita ya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita, beruntung kita, celaka kita, hidup mati kita, semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas kalau seorang hamba itu takwa kepada Allah, takut kepada Allah, ya harus melaksanakan perintah Allah. Harus mau dan mau seorang hamba harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatadzakkara insanu Allah ilahi min zamil ahwal wa man kana kadzalika yanbaghi an tushhada ni'matahu. Seorang manusia, seorang hamba juga selalu mengingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diberi kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidak bisa dibatasi dengan apapun. Bagaimana seorang Bani Israel, ia ketika mau masuk ke dalam surga mengatakan, ya Allah masukkanlah saya dengan amalku. Selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah, malam buat ibadah, siangnya buat berpuasa. 500 tahun amal ibadah yang diterima. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, coba amal ibadah yang 500 tahun tadi ditimbang dengan 1 biji mata yang Allah berikan kepada hambaku. Ditimbang. Bagaimana? 1 buah biji mata kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba ditimbang dengan 500 amal kebaikan yang diterima selama 500 tahun. Bagaimana? Tidak ada apa-apanya. Masih lebih berat timbangannya 1 biji mata kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? 1 biji mata yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati setiap hari, yang tidak bisa dihitung. Bagaimana itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Belum lagi kenikmatan yang lain fi jamil ahwal, dalam setiap keadaan kita. Keadaan kita gembira, keadaan kita sehat, keadaan kita dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hamba tersebut maksiat, kita ini kalau diadili masuk ke dalam dairatul adilnya Allah Subhanahu wa taala, kalau dibanding dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan amal dosa kita, perbuatan dosa kita, maka kita akan diambil itu tidak sebanding dosa yang kita kerjakan dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amal ibadah yang kita kerjakan dengan kebaikan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bandingnya. Kemudian wa man kana kadzalika yanbaghi ayyuhada ni'matahu, dan orang begitu juga seorang tidak boleh mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat rezeki 1 miliar, ini usaha dari jerih payah saya dengan memutar bagaimana bisnis saya ini yang saya tekuni dengan keahlian saya, sehingga saya mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Ini daripada keahlian saya. Dia mengatakan demikian, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut itu nikmat. Kita bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan sesuatu keahlian yang sangat luar biasa. Kita berdagang tanpa modal bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala
tidak akan memberikan 1% pun, 1 rupiah pun kepada seorang hamba, maka tidak akan bisa seorang hamba tadi mendapatkan 1 rupiah pun, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mencegahnya. Maka tidak boleh seorang hamba bagaimana mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yatadzakkarul mauta li anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laysa amamahu illa al-jannah aw an-nar. Fa'asaw dzalika ila al-a'mal shalihah hasbal istita'ah. Kemudian seorang hamba apabila supaya ketakwaannya itu meningkat, ketakwaannya itu menjadi sempurna, ya, maka dia harus selalu mengingat-ingat kematian. Mengingat-ingat kematian, karena sungguhnya orang yang mengetahui bahwa dia akan meninggal dunia, tidak ada apa yang ada di depannya kecuali 2. Wa hadainahu najdain. Jalan ke kanan adalah surga, jalan ke kiri adalah neraka. Cuman 2 tempat, ya. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbanyak bekal kita untuk setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Ini habis ini saya akan meninggal dunia, dan meninggal mati itu tidak ada permisi, ya. Mungkin detik itu, jam itu, hari itu, minggu itu, bulan itu akan datang tamu yang tanpa diundang, malaikat Israel kapanpun, ya. Maka bagaimana kita selalu siap untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh. Ya, bagaimana ba'atsahu dzalika ila amal soleh hasbal istita'ah. Bagaimana kita beramal soleh semampu kita, ya, sebanyak mungkin yang kita mampu, ya. Amal soleh, ya, perbuatan amal soleh ini di dalam ketaatan itu semampu kita. Kita beramal soleh itu semampu kita. Tapi kalau perbuatan maksiat, bagaimana? Semua ditinggalkan. Karena perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba, meskipun itu satu perbuatan maksiat yang kecil, itu adalah penyakit, racun buat diri kita. Bagaimana seorang hamba ketika disodorkan 1 gelas air, kemudian ditetesi 1 tetes racun, ya, misalnya 1 tetes racun dituangkan di situ, racun yang mematikan, dibayar 1 miliar misalnya. Antum semua mau minum enggak? Orang yang waras tidak akan mau minum. Mungkin orang gila mau, tapi orang waras tidak mau minum. Bagaimana perbuatan maksiat itu sekecil apapun itu maldharat buat diri kita. Maka tidak ada keringanan buat seorang hamba melaksanakan perbuatan maksiat, tidak ada. Semua perbuatan maksiat tinggalkan. Tapi rahmat ya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam berbuat taat semampunya. Ya. Bagaimana di dalam kitab Nasihat Dunia, Al-Imam Al-Habibullah menerangkan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bagaimana? Dalam menjauhi perbuatan maksiat. Di dalam ayat lain, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Yang ayat yang satu mengatakan bertakwalah kalian semampu kalian. Yang ayat yang lain dikatakan bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Maka 2 ayat ini bukan bertentangan, tapi ayat yang satu mengatakan bahwa ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian adalah di dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa adalah di dalam menjauhi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min amal salihah di antara amal-amal saleh adalah musa'adul muslimin man natu ilaihim bi'ain ath, yaitu menolong orang-orang muslim. Ya, sama muslim kita harus menolong, ya. Kalau sama orang kafir, ya, kita yang harbi, ya, kita keras kepada mereka, tapi kepada seorang muslim kita rahmat dan saling tolong menolong. Wa natu ilaihim bi'ain ath, dan memandang kepada mereka dengan pandangan lemah lembut, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan syafaqah, kasih sayang, dengan pandangan lemah lembut, kasih sayang.
alaihim kepada mereka. Wa amma samrata fasadadarain. Adapun buahnya amal saleh itu adalah fasadadarain, maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan atau buah yang diterima bagi orang yang beramal saleh, ya, di dunia adalah irtifa'ul qadar, yaitu terangkatnya kedudukan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah al-suid wa dzikr, maka dia akan dipanggil menjadi orang yang baik, ya, terkenal dengan orang yang baik. Masya Allah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, ahli ilmu, ahli beramal soleh dan sebagainya. Ini panggilan orang-orang yang baik. Ya. Kita dikumpulkan bersama orang-orang ahli zikri, ahli ilmi, ahli sholawat dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kebalikannya, banyak berbuat maksiat, maka kita akan dipanggil oleh orang-orang, wahai orang-orang yang ahli ma'asi, orang yang banyak berbuat maksiat. Ya. Rendah di pandangannya Allah Subhanahu wa taala dan rendah di pandangannya manusia. Wa kisabul mawaddati minan nas, dan berusaha untuk berkasih sayang kepada manusia. Li'anna sahibat taqwa yu'dhibuhu as-saghir wa yahabuhu al-kabir. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu dia akan mengagungkan berbuat baik kepada, hormat kepada orang yang lebih kecil, kasih sayang kepada orang yang lebih kecil, dan dia akan orang-orang kecil akan mengagungkan orang yang bertakwa. Orang yang di bawahnya, orang-orang yang di bawah umurnya itu akan mengagungkannya. Adapun orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai ilmu, ya, dia akan segan kepada orang yang bertakwa. Wa yarahu kullu aqilin annahu aula bil birri wal ihsan. Dan setiap orang yang berakal akan melihat bahwa orang yang bertakwa itu adalah paling utama untuk diperbaiki, paling utama untuk berbuat baik padanya. Orang yang berakal itu akan melihat bahwa orang yang bertakwa ini adalah orang yang pantas kita untuk berbuat baik kepadanya. Bagaimana kita harus memuliakan mereka? Bagaimana kita harus mengistimewakan mereka, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu samrahnya orang takwa di dunia. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana buahnya di akhirat bagi orang yang bertakwa adalah fanajatu minan nar. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diselamatkan daripada siksa api neraka. Wal fauzu bidukhulil jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kafal muttaqin syarafan Allah taala yaqul fi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan cukup bagi orang yang bertakwa sebagai kemuliaan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, telah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ini sedikit ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam Habib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla 'alaika Allah bali'uka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa 'ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu li walaihi unwana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nakhusu bi dzikri fi hadhihi al-jalsah asy-syarifah wa fi hadhihi as-sa'ah al-mubarakah wa fi hadzal marba' al-mubarak insyaallah bihudur guru mulia kita ad-da'i ila Allah al-ustadz al-fadhil al-alim Muhammad Saubari Ibn Kiai Haji Muhammad matta'ana Allah bituli hayatihi ma'a tamami sihah wa kamalil afiyah.
Kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat. Berikut semua para dewan guru di Pondok Pesantren Riyadhul Muhibbin. Semoga Allah menjadikan mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga para santri-santri yang belajar di Pondok Pesantren ini, insyaallah Allah jadikan mereka para ulama. Allah jadikan mereka para aulia. Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru, para kiai dan para guru, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi guru mulia kita menyebutkan tentang bagaimana kalau kita menghormat orang-orang aulianya Allah, menghormat para ulamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita adalah orang-orang yang ada di bawah telapak kaki mereka. Ini disebabkan kalau orang itu bening hatinya, bersih dia hatinya, maka insya Allah dia akan melihat segala sesuatu itu kebaikan. Tapi kalau di hatinya itu kotor, maka dia akan melihat segala sesuatu itu keburukan. Jadi tergantung hati kita semuanya. Sebetulnya itu adalah yang, kalau kita menunjuk sesuatu keburukan, itu yang ditunjuk cuma satu jari, tapi 3 jari mengarah kepada kita. Kalau Anda menunjuk apa begini, tidak mesti begini. Itu orang baik. Sejatinya kalau kau menunjuk itu orang baik, yang baik itu cuma satu pada diri orang yang kau tunjuk itu. Sedangkan pada dirimu ada 3 kebaikan. Artinya kalau kau menunjuk satu kejelekan orang, yang jelek cuma satu sama dia. Justru sama dirimu ada 3 kejelekan. Jadi tidak boleh menuding orang dengan keburukan. Tudinglah orang itu dengan kemuliaan. Itu ajaran Islam seperti itu. Ajaran Islam itu ajaran kedamaian, rahmat, kasih sayang, tegas, bijaksana. Baik, tadi sudah dibahas tentang mabhathut taqwa oleh Ustaz Abdul Rahim. Saat ini kita akan membahas mabhathul adab wal hukum. Adab itu adalah ya sama seperti sunnah. Adab kita berpakaian. Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan fardu, tapi Nabi juga mengajarkan adab. Adab kita berbicara, adab kita berkata-kata, adab kita makan, adab kita minum, semuanya ada insyaallah di dalam kitab Ihya ada, di dalam Nasaih Diniyah juga ada, dalam Kutubul Ghom ada, Kifayatul Atqiyah ada. Bahkan perilaku guru-guru kita ini semuanya adalah menunjukkan adab. Cara duduknya ada, cara bicaranya ada, menulisnya ada, membaca kitabnya penuh dengan adab. Belum lagi sholatnya, zikirnya, semua. Saya lihat kalau semua itu dengan adab itu indah. Kalau semua dengan kebencian, orang kalau berkata dengan adab, dengan sopan, dengan cinta, diterima orang. Tapi kalau orang berkata dengan penuh kebencian, dia akan dijauhi oleh orang. Ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau itu keras, engkau akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarmu. Maka disebutkan adabul muallim. Yang pertama adalah adabnya seorang muallim, adab guru, adab pengajar. Al muallim dalilul talib ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif wal adab. Muallim itu adalah petunjuk, yang memberikan petunjuk kepada seorang santri, kepada seorang pelajar, ila ma yakunu bihi kamaluhu, supaya sang santri itu, pelajar tadi itu menjadi orang yang mempunyai kesempurnaan di dalam ilmunya, di dalam pengetahuan agamanya, dan di dalam adabnya. Jadi muallim itu yang menunjukkan. Muallim, murabbi menunjukkan dalam sikapnya dia setiap hari. Kita punya guru Sayyidi Al-Habib Umar, kita punya guru Abah Guru Zaini, kita punya guru Datuk Kalampean, kita punya guru-guru mereka ini, mereka adalah guru bakhit dan lain sebagainya. Ini semuanya perilaku mereka ini adalah apa? Adab, murabbi, tarbiyah buat kita, pendidikan buat kita. Ya Abdurrahman, insyaallah. Nah, Abdurrahman Habib. Habib. Ikut nah. Ustaz. Ahlan wa sahlan Habib. Ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulum. Ilmunya mantap, ilmunya sempurna, pengetahuan agamanya Masya Allah jempol, adabnya luar biasa. Fayushtarat an yakuna min dabil awsafil mahmudah. Makanya seorang muallim ini dia harus mempunyai, disyaratkan harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Kalau dia hanya sekedar muallim, alim tapi tidak soleh, gak tepat dia dijadikan sebagai muallim.
Alim tapi dia bukan orang yang punya sanad ilmu. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Sanad ilmu itu termasuk dari bagian ilmu itu, termasuk daripada bagian agama. Laulal isnad, laulal sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad keilmuan, maka tidak mungkin orang itu pasti dia akan berkata sesuatu apa yang ada di dalam hawa nafsunya. Orang sekarang banyak mengatakan bid'ah, 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 bid'ah. Saya tanya apa artinya bid'ah? Tidak tahu. Pokoknya bid'ah. Ya enggak, musyrik, musyrik, musyrik. Apa itu? Apa kok? Kenapa kau mengatakan itu musyrik? Maulud itu musyrik, musyrik. Musyriknya dari mana? Dari mana coba? Diam saja. Ya pokoknya musyrik Habib. Nah, kok pokoknya itu bagaimana pokoknya? Tidak ada dalam ilmu itu pokoknya, tidak ada. Ada dalil, ada tahlil, ada analisis. Jadi kita harus kamal. Orang Islam harus cerdas. Dalam ilmu agama cerdas, dalam ilmu umum cerdas. Dalam ilmu akhiratnya top, nomor 1. Dalam ilmu umumnya juga bagus. Supaya tidak ditipu orang. Ini sekarang negara, tidak hanya Indonesia, di Malaysia, hatta di Saudi Arabia, banyak ini orang-orang yang seperti itu. Karena itu orang Islam, dikatakan oleh Imam Haddad, harus pinter. Orang Islam harus kaya. Harus kaya. Bukan kaya maknanya dia punya materi banyak, tidak. Hatta dia materinya itu cukup, tapi dadanya kaya. Innal ghina, ghinan nafs. Yang dinamakan orang kaya itu kaya jiwanya. Ya, dia mengatakan, kamu punya mobil enggak? Enggak punya mobil, tapi teman-teman saya semuanya itu baik sama saya. Mobilnya boleh dipinjam. Jadi kaya jiwanya, nggak hanya gigit jari. Orang punya mobil, Innova gigit jari. Kenapa kamu gigit jari? Sepeda saya sepeda genjot, Ustaz. Teman-teman saya semuanya pakai kijang Innova. Ini orang namanya fakirun nafas, miskinun nafas, miskin jiwanya. Ya, dikatakan makanya harus punya jiwa atau punya sifat-sifat yang terpuji. Li'anna ruhat talib dha'ifah bin nisbah ila ruhi. Karena jiwanya santri, jiwanya pelajar seperti antum itu dibandingkan dengan jiwanya guru itu lebih lemah. Jiwanya guru kuat. Santri kalau gak ada gurunya lemah. Seperti ayam kehilangan induknya. Seperti ayam kehilangan induknya. Makanya dikatakan bahwa sokok guru itu kuat. Ini kalau tidak ada sokok gurunya gak mungkin ini atap ini bisa berdiri dengan kokoh. Soko guru, namanya soko guru. Dalam bahasa Jawanya, soko guru itu adalah tiang utama, landasan awal. Nah, makanya itu penting buat kita untuk kita tahu bahwa ruhul muallim itu aqwa min ruhit talib. Jiwanya muallim itu lebih kuat daripada jiwanya seorang santri. Habib Umar bin Habib, saya punya guru, itu kuat jiwanya. Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki itu kuat jiwanya. Dia ditantang oleh ulama-ulama Wahabi, diam saja. Ya, coba mau minta dalil apa? Dalil semua dijawab sama Abu Yazid Muhammad dalam kitabnya namanya Mafahim Yajib an Tusahhah. Kalau antum punya kitab itu Mafahim Yajib an Tusahhah, hendaknya dipelajari itu kitab itu bagus untuk urudud, menjawab tantangan faham-faham di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keberadaan beliau itu selamat. Negeri Mekah itu enggak mungkin berani orang-orang itu ingin melarang orang untuk ziarah ke Madinah karena ada Abu Yazid Muhammad. Begitu pula ada Abah Guru Zaini. Ketika ada Abah Guru sekumpul, tidak ada orang Syiah berani masuk ke Kalimantan. Begitu Abah Guru tidak ada, mulai ini berkeliaran. Wahabrot, Wahabi. Mulai banyak berkeliaran ke sana kemari. Tapi yang penting buat kita adalah tantangan itu jangan dijadikan sebagai musuh. Jadikan pendewasaan buat kita. Oh berarti saya harus lebih pintar untuk menjawab dan saya harus banyak belajar. Itu artinya ya. Fa idza tasafal muallim bi awsafil kamal kana tilmidul muwaffaq kadzalik. Kalau seorang muallim itu punya sifat yang sempurna, sifat-sifatnya itu baik, dia adalah orang jujur, saleh, ahli ibadah, alim, abid, nasik. Awsafil kamal. Dia sifatnya terpuji baik, maka sang murid yang belajar kepada guru tersebut akan memiliki sifat yang sama. Kalau dia mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan sifat yang sama. Dikatakan kata guru kami di pondok pesantren Sidogiri itu Kiai Nawawi, beliau mengatakan Habib, murid itu 1/4 dari kiainya. Setiap murid itu 1/4 dari gurunya. Antum muridnya beliau.
Setidaknya 1/4 murid ilmu dari yang ada sama beliau itu ada sama pada antum semuanya. Kalau antum utuh ya jadi seperti beliau namanya. Makanya penting buat kita ini belajar dengan orang yang bersanad. Jangan dengan belajar lewat YouTube, Google, YouTube, Facebook. Jangan belajar dengan dai-dai artis. Dai-dai yang sifatnya adalah artis, ibu kota sana. Yang tidak tahu gurunya, nggak tahu kitabnya, kepada siapa dia belajar, tiba-tiba kemudian dia menjadi apa? Masya Allah, kedatangan ulama-ulama besar, habaib cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi Muhammad, dikatakan kalau engkau mendapatkan satu orang alim saleh seperti beliau-beliau ini, itu lebih baik daripada Anda mendapatkan harta kekayaan. Lebih baik. Satu orang alim yang didatangkan di daerahmu itu lebih baik daripada kau mendapatkan mobil Mercy yang warnanya merah. Kalau dulu unta, humurin na'am, unta merah. Kalau sekarang barangkali Kijang Innova yang harganya mungkin 1 miliar. Mungkin seperti itu. Nah, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan satu orang alim yang datang ke daerah kita. Fa idzan la budda an yakuna salihan. Karena itu muallim harus saleh. Ahli ibadah, saleh, tawadhu, nur. Anda lihat wajahnya Habib Alwi tadi, nur. Anda lihat wajahnya Muhammad Sobari, nur. Anda lihat wajahnya beliau Habib Abdurrahman, nur. Anda lihat wajahnya mereka dewan guru kita ini, nur. Tersirat pada wajahnya malamihul wilayah. Tersirat pada wajahnya itu ada kewalian. Wa nadratun in sahhat ila qalbin bi aini wuddin tahyi. Satu pandangan kalau diberikan oleh seorang guru dengan pandangan cinta kepada muridnya, maka satu pandangan guru tersebut yang diberikan kepada muridnya dengan pandangan cinta akan menghidupkan hati muridnya yang mati. Tuhyi. Dia bisa menghidupkan kembali. Ya. Muttaqiyan, takwa kepada Allah sendiri sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Abdul Rahim. Bagaimana itu definisi takwa? Mutawadhi'an, tawadhu'. Tawadhu' tidak harus merendahkan kepalanya, tidak. Tawadhu', inna tawadhu' tawadhu'ul qalb. Tawadhu' enggak pernah sombong. Enggak ada pengakuan diri saya alim. Man qala inni alim fa huwa jahil. Orang yang berani berkata bahwa saya alim, bahwa dia adalah orang bodoh. Layyinal janib, apa layyinal janib? Ya menghargai baik kepada orang-orang di samping kanan kirinya, ditamilal qulub ilaih, wa an yakuna haliman, santun. Kata-katanya baik. Saya Habib atau Ustadz, guru, saya punya masalah guru, masalahmu kecil. Gak ada artinya dibandingkan dengan rahmat Allah. Ada solusi. Orang sakit, saya punya Al-Habib Anis itu waktu di Solo, kalau nyambangi orang sakit itu subhanallah, begitu sakit itu Habib nangis. Habib saya sakit, Habib tolong doakan Habib sembuh. Kamu sudah kelihatan tanda-tanda kesehatan pada tubuhmu. Insya Allah besok pagi kau bisa pulang ke rumah sehat walafiat, kumpul sama anak istrimu. Subhanallah, sembuh betul. Karena datangnya orang dengan kata-kata yang santun itu sudah 50% obat. Tinggal diobati dengan dokter, lewat dokter, bukan oleh dokter, lewat dokter karena percuma dari Allah Ta'ala. Kan begitu. Tapi ada orang sakit kemudian kita sambangi, kita datangi, kita jenguk. Kita datang, kita doakan. Saya sakit, bagaimana ya akhi? Ya Allah, kamu sakit apa? Saya katanya dokter kena COVID-19. Corona saya. Ya Allah, bagaimana? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetangga saya kemarin juga kena COVID sama seperti ini. Akhirnya pulang ke rumah meninggal dia. Sama seperti kamu ini. Anda keluar dari kamar meninggal betul dia. Gak boleh begitu. Ya. Besarkan hati, halim dengan orang, baik santun dengan orang. Dikasih apa-apa, terima. Tidak dikasih, ya khair, alhamdulillah. Gitu loh. Halim sama orang itu yang santun. Rasulullah itu kalau ambil tangannya orang, gak mungkin dicabut oleh Nabi Muhammad sebelum yang bersalaman dengan Rasulullah mencabut tangannya. Akhlak Nabi itu, halim, waguran, jaga kehormatan.
liyaqtadiya bihi, supaya dia ditiru bagaimana kehormatan dalam berpakaian, pakai sarung. Lihat Nabi Muhammad itu bagus, cantik, indah, menawan. Yang dipakai sama Nabi Muhammad juga bagus, cantik, indah, menawan. Gak ada Nabi Muhammad pakai imamahnya udeng-udengnya, tidak ada. Anda lihat Abah Guru Sekumpul, pakai imamahnya indah, cantik. Anda lihat guru Bahid, indah, cantik dengan akhlaknya. Anda lihat guru Muhammad Sobari, indah, cantik, apa segala gerak-geriknya itu nikmat. Dia lihat, dipandang mata itu syahdu. Saya nggak pernah ketemu dengan beliau, tapi subhanallah begitu saya lihat wajahnya, saya pernah bertemu dengan orang ini, tapi di mana? Di alam roh. Mungkin di alam roh. Saya sama dia mungkin satu soft. Kok di sini saya nggak asing sama dia? Padahal nggak pernah ketemu sebelumnya. Saya sering datang ke Kalimantan. Tapi kebalangan ini baru kali ini. Tapi insya Allah jangan sekali ini, insya Allah berkali-kali. Mudah-mudahan. Kalau beliau insya Allah bisa berkenan, bisa datang ke Solo, ahlan wa sahlan. Insya Allah ya. Wa an yakuna dharahmah litalamid, sayang dengan murid-muridnya. Mbah Maimun Zubair itu, Mbah Maimun Zubair mana itu Sarang itu, Rembang itu, Mbah Maimun usianya 91 tahun. Yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah, alim, allamah, faqih, saleh. Mbah Maimun itu kalau ada santrinya yang nakal, ada namanya muridnya namanya Mbah Wali. Muridnya Mbah Maimun itu ada namanya Waluyo, dipanggilnya Mbah Wali. Namanya Waluyo dia, ya, dipanggilnya Mbah Wali. Sama Mbah Maimun dipanggilnya Mbah Wali. Mbah Wali, Breneo, kemari. Mbah Wali datang. Mbah Maimun, katanya lebih apa? Ada satu santri niku 5, ada 5 santri niku nakal. Kok nakal pribon? Kenapa kok nakal? Rokokan di pondok pesantren rokokan. Sing guyu rokokan iki berarti. Enggak boleh rokokan di pondok pesantren. Ya, candaan sama perempuan yang bukan mahramnya Mbah Maimun. Jadi cilik enggak boleh canda ini. Kencur-kencur sudah pacaran. Akhirnya kemudian 5 orang tadi dipanggil sama Mbah Maimun ke kantornya Mbah Maimun, ke bilik kamarnya Mbah Maimun Zubair, didoakan, "Ger, awakmu kepengin dadi wong apik. Kalau kamu kepingin jadi orang baik, Ger, aminono doaku. Aminkan doa saya ini." Didoakan sama Mbah Maimun 1 jam. Amin, amin, 1 jam soleh. Ini sampai air matanya menetes, pulang atau keluar dari kamarnya Mbah Maimun sudah berubah akhlaknya, menjadi akhlak yang baik. Lah rahmah, gak mukul, gak ada. Kemudian dia kalau sama muridnya yang nakal begitu, kemudian dia gak memberikan tangan, gak. Rahmat kepada setiap orang. Syafiqan alaihim, sayang dengan mereka para muridnya. Wa alla yukallifuhum minal ma'adi ma taksuru anhu idrakatuhum, tidak memaksakan muridnya terhadap makna-makna yang belum dipahami oleh muridnya. Guru, saya belum paham ini guru. Ya sudah, kalau gitu kamu turun kelas, enggak apa-apa. Kemudian dinaikkan kelasnya, dipaksakan. Juga ulangan tetap harus dapat 100. Ayah pun begitu, enggak boleh. Seorang ayah kepada anaknya nggak boleh mempresur, menekan anaknya. Kamu kalau tidak ranking 1 bukan anaknya ayah. Wah ya, anaknya stres kalau begini. Anaknya stres kalau tidak ranking 1 bukan anaknya abah. Masya Allah. Jadi anaknya dia kecer ranking 1, jeblok sampai ranking 5, takut anaknya mau pulang ke rumah. Pulangnya kemana dia? Pulangnya dia ke rumahnya temennya atau ke rumahnya orang lain. Tidak tidur, hilang anaknya. Gak boleh seorang ayah, gak boleh sampai kemudian keras. Ibu gak boleh keras. Bahkan ada satu kitab itu namanya Gurunya Manusia. Itu ditulis oleh Munif Al-Khatib, Ahlus Sunnah. Munif Al-Khatib, dia menulis satu kitab begini. Itu buat manual parenting, itu bagus itu untuk buat organisasi atau untuk penataran ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak. Itu disebutkan di situ bahwa seorang ayah itu tidak boleh mengatakan kepada anaknya dengan kalimat jangan. Tidak boleh. Anak yang mengatakan, "Ayah, abah, nanti tolong belikan sepeda ya, bah. Jangan sekarang." Jangan, itu tidak boleh. Hindari kalimat jangan. Jangan mengatakan, jangan itu akan membuat sang anak itu tidak berkembang. Akhirnya anak tersebut nanti kalau sudah dia dewasa, dia akan mengatakan, "Saya nggak berani melangkah ke sini." Kenapa? Nanti jangan-jangan saya begini. Jangan-jangan saya begini. Jangan kangkung, jangan asem. Gak boleh seorang ayah, seorang ibu jangan mempressure anaknya.
Tidak boleh mempressure anaknya, ya, itu penting buat kita. Kemudian adabul muta'allim, adabnya seorang pelajar atau murid. Walil muta'allim adabun fi nafsihi. Muta'allim ini, santri ini juga punya adab terhadap dirinya sendiri, adab kepada muallimnya, kepada para muallimnya, adab kepada saudara-saudaranya. Adabnya kepada diri sendiri, adabnya kepada guru-gurunya dia, dewan gurunya dia yang mengajar, entah bahasa Arab, entah fikih, entah yang lain. Wa adabun ma'a ikhwanihi, dan adabnya dia kepada saudara-saudaranya yang sederajat dengan dia, sekelas atau seangkatan. Wa amma adabuhu fi nafsihi fakathiratun. Setiap ada kalimat amma pasti ada fa'ul jawabnya. Adapun adabnya seorang santri terhadap dirinya sendiri maka banyak. Di antaranya minha di antaranya at-tawadhu. Jaga diri tawadhu. Makanya orang pakai cincin itu di mana yang paling bagus? Di kelingking. Gak ada cincin itu di jari ibu jari, gak ada. Apalagi kemudian di jari telunjuk, enggak bagus. Yang paling bagus sunnahnya pakai cincin itu di mana? Di jari kelingking. Dulu katanya Habib Salim Syatri, kenapa kok sampai Rasulullah itu mengajarkan orang pakai cincin itu di jari kelingking? Dikarenakan jari kelingking ini enggak punya kelebihan. Ibu jari mengatakan, "Ya Rabb, saya adalah hambamu yang paling afdal daripada yang lain." Nyatanya saya berdiri sendiri, enggak gabung dengan yang lain ini. Dan saya biasanya disuruh menunjukkan kepada sesuatu yang baik. Kamu hebat. Gak ada kamu hebat begini, kamu hebat. Gak mungkin. Kamu hebat pasti begini. Kamu hebat. Kata jari telunjuk, tidak ya Allah, saya yang lebih baik dari hambamu. Kenapa? Karena saya untuk menunjukkan kalimat tauhid. Allah. Ketika Anda tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Gak ada pakai jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Tersinggung ini Bu Jari. Kata jari tengah mengatakan, al-wusta mengatakan, tidak ya Allah, saya yang lebih mulia. Kenapa? Kata Allah, karena saya yang paling tinggi di antara yang lain. Kata jari manis mengatakan, binsir, jari manis mengatakan, tidak ya Rabb, saya yang lebih mulia daripada semuanya. Kenapa? Karena saya dikatakan sebagai jari manis. Yang lain tidak ada yang manis, semuanya pahit, kecut atau pahit. Saya yang paling manis. Jadi kelingking tidak berkata apa-apa. Kata Allah Ta'ala, kenapa wahai kelingking kau tidak berkata seperti teman-temanmu yang lain? Aku gak punya kelebihan ya Allah. Ada kelebihanmu, tunjukkan. Gak punya. Aku paling akhir dan paling kecil. Kalaupun aku punya kelebihan, satu kelebihanku apa? Buat ute-ute upil gitu. Buat ngambil ini kotoran hidungnya. Karena ini candanya Habib Salim Syatri. Karena itulah kemudian akhirnya disematkanlah itu cincin di jari kelingking. Begitu, itu ada ya. Wa tarkul ujub, harus meninggalkan kecongkaan. Tinggalkan kesombongan, kecongkaan. Tawadhu, jaga tawadhu. Jaga tawadhu. Boleh pakai pakaian yang baik tapi jaga tawadhu. Kalau berkata dengan orang jangan ketus, jangan kasar. Congkak itu harus dijauhi. Wasidqu liyakuna mahbuban mawthuqan bih. Kemudian jujur supaya kau dicintai dan dipercaya. Kalau berkata apa-apa adanya. Kamu punya apa? Enggak punya apa-apa. Dompetmu isinya ada berapa ribu? Ada berapa ya? Ada 100 ribu. Ngomong apa adanya. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di Riyadhul Muhibbin. Berapa tahun? 1 tahun. Ya emang dia lulusnya cuma 1 tahun. Atau enggak naik kelas. Gak apa-apa, apa adanya, sidik dia. Kamu sekolah enggak? Ya sekolah tapi enggak tinggi. Katakan apa adanya, jangan mengatakan, oh iya saya sudah sampai S4 kok. S4 dari mana? S-teler. Enggak ada S4 itu. Artinya dia ingin mengatakan dirinya lebih mulia daripada yang lain dengan berbohong. Tidak boleh. Jadikan dirimu dicintai oleh Allah dan manusia dengan cara berbuat kejujuran, berkata yang jujur. Wa minha, di antaranya yang lain adalah an yakuna waqaran fi misyatihi. Adabnya dia di dalam dirinya sendiri adalah hendaknya kalau dia berjalan itu jaga kehormatan. Seperti anak-anak tadi, kalau teriak itu tak boleh teriak sampai mengangkat suara, tak boleh. Kalau berjalan itu jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Ketika temannya itu ada, sapa, assalamualaikum. Gak usah dengan menjerit, tapi assalamualaikum, angkat tangannya, uluk salamnya. Misyahnya apa? Jalannya itu apa? Jalan di pinggir jalan, begitu. Bergandengan tangan tak boleh. Berpelukan tangan tak boleh. Ya sudah jalan biasa, jangan menggandeng tangan kecuali menyeberang. Ya, nggak boleh jalan kemudian sambil dia buka aurat atau suara keras
apalagi sampai berkata kasar, nggak boleh. Ghaddun tarfahu 'anil nadhar ilal muharramat. Harus dijaga pandangannya, nggak boleh lihat hal-hal yang haram. Perempuan yang bukan mahramnya dilihat, nggak boleh. Nggak boleh. Ada cewek jalan naik sepeda motor, lihat, nggak boleh. Ya, tundukkan pandangan, ayo. Itu memang ujian. Rumahnya orang terbuka begitu nggak boleh dilihat. Rumahnya orang terbuka, kan kadang-kadang ada rumahnya orang terbuka pintunya, nggak boleh dilihat, nggak boleh. Itu aurat. Banyak orang di zaman sekarang ini suka lihat apa sih dalam rumahnya, nggak boleh. Hatta kita masuk ke rumahnya orang nggak boleh lihat foto-foto, ini fotonya siapa ini. Nggak boleh, harus seizin pemilik rumahnya. Afwan ya akhi, boleh saya lihat fotonya? Boleh, silakan. Ini siapa ini? Nah, kalau sudah diizinkan oleh sang pemilik rumahnya, silakan Anda menunjuk, tanyakan siapa ini kiai siapa, ini guru siapa, ini habib siapa. Begitu ya. Wa an yakuna aminan ala ma utihi minal ilm. Hendaknya dia menjaga dengan benar, amin, terpercaya, dia menjaga Allah memberikan kepada dia ilmu itu dijaga. Dijaga, amin. Jaga, yang amanat, pegang amanat sama ilmu itu. Anda alim, ya berikan ilmunya. Gak boleh orang alim itu di rumah, gak boleh. Orang alim itu harus gesit. Orang alim itu harus berkorban. Anda lihat guru Muhammad Sobari, berkorban dia. Ya uangnya keluar, pemikirannya keluar, idenya keluar, tinggalkan anak istri di rumah. Gak peduli. Sayyidil Habib Umar, saya punya guru itu, pergi dari Hadramut itu pulang sampai Hadramut lagi 1 bulan. Selama 1 bulan tidak istirahat. Itu amin. Habib Salim Syatri, Habib Abu Yazid Muhammad, banyak ulama-ulama kita. Ya, fala yujibu bi ghairi ma ya'rif. Dan boleh dia menjawab hal-hal yang dia tidak tahu. Dikatakan tidak boleh menjawab hal-hal yang dia tidak tahu hukumnya, dijawab. Saya mau tanya tentang bab wakaf, Ustaz, bagaimana? Oh, bab wakaf itu begini, tidak tahu hukumnya. Diterangkan bab tentang masalah wakaf, padahal dia gak paham bab fikih. Gak boleh. Orang itu kalau tidak tahu bab ilmu, katakan wallahu a'lam atau la adri. Gak tahu saya. Tolong toh Ustaz, jangan disembunyikan. Iya, saya pernah belajar, tapi saya gak mendalam dalam hal ini. Saya gak tahu. Minta maaf, tanyakan kepada Ustaz fulan. Gitu. Habib Husin Haddad Jombang itu kalau ditanya bab fikih sama satu orang di Jombang sana Jawa Timur, ditanya satu fikih sama orang Jawa Timur, ditanya kata Habib Husin Haddad, saya nggak tahu ini. Tanyakan kepada Alwi bin Ali Solo. Habib Alwi itu fakih. Habib Alwi saya abahnya Habib Anis itu fakih. Tanyakan sama Alwi bin Ali Solo. Kalau kau pergi ke Solo, tanyakan kepada beliau. Habib Alwi kadang ditanya juga nggak tahu. Tanyakan kepada Muhsin bin Abdullah, orang Solo juga. Fakih dia, muridnya Habib Ali Habsyi, namanya Habib Muhsin bin Abdullah Segaf. Fakih. Wa min adabil muta'allim fi talabil ilm. Adapun adabnya seorang santri di dalam dia mempelajari ilmu, menuntut ilmu apa? Taharatul qalbi 'anil mukhalafat. Dibersihkan hati, harus suci hatinya dari segala hal-hal yang menyimpang. Enggak boleh menyimpang atau dia kemudian melanggar, enggak salat, enggak boleh. Wudu, setiap kali mau belajar begini, seorang santri harus wudu, pegang wudu. Pegang taharah. Enggak boleh seorang santri tidak punya taharah, enggak boleh. Kentut atau dia batal wudunya, ambil air wudu. Ambil air wudu. Liyasluha li qabulil ilmi wa hifdhihi wa istifmarihi, supaya dia layak, pantas untuk mendapatkan ilmu, menghafal ilmu, membuahkan ilmu. Ilmu itu berbuah nanti kalau engkau bersih. Bersih hatinya, enggak ada hikit, enggak ada hasad, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada benci. Enggak boleh murid benci dengan gurunya. Orang itu kalau dosa dengan orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya, selesai. Terhapus dosanya. Tapi kalau seorang murid dosa dengan gurunya, hatta gurunya memaafkan, tetap berbuat dosa. Dan ada hisabnya. Jadi, derajatnya guru itu besar. Haknya guru itu lebih agung. Bukan saya mengatakan haknya orang tua di bawahnya haknya guru, tidak. Tapi haknya guru itu besar, sangat besar. Kadal mu'allim an yakuna nabiyan. Mu'allim itu hampir-hampir seperti Nabi. Bukan Nabi, tapi hampir-hampir seperti Nabi. Maknanya harus diikuti petuah dan petunjuknya, nasihatnya harus didengarkan, diindahkan. Ya. Qala Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, "Lau ji'ta bi wi'ain wasikhin li rajulin turidu minhu samnan aw asalan aw nahwa dzalik," kata Imam Haddad. Kalau sekarang engkau datang dengan membawa wadah yang kotor,
kepada seseorang, engkau meminta kepada temanmu tadi itu samnan. Apa samnan? Minyak samin. Ini misalnya botol ini wadahnya kosong, kotor. Saya datang sama Ustadz Abdul Rahim. Ustadz Abdul Rahim, saya minta minyak saminnya, wadah saya kotor. Aw asalan, atau saya minta madu. Ya, qala laka ruh ighsilhu awalan. Pasti teman saya Ustadz Abdul Rahim akan mengatakan kepada saya, pergilah dulu, cuci dulu botolnya. Saya akan isi minyak samin, saya akan isi ini namanya air madu, tapi cuci dulu botolnya karena ini kotor. Ada namanya, ada kotoran ayamnya, ada serintil wedusnya, kotoran kambingnya, ya enggak? Hadza fi umurid dunya. Ini di dalam perkara dunia botol ini. Botol ini hanya perkara dunia saja ini, wadah ini. Fa kaifa tuda'ul asrar fil qulubil wasiqah? Bagaimana rahasia ilmunya Allah akan diletakkan ke dalam hati yang kotor? Enggak mungkin. Kalau yang namanya bab dunia saja disuruh bersihkan, apalagi hati. Enggak bisa dicuci dengan rinso hati ini. Kalau ada pencuci hati, saya mau datang. Ya, laundry hati manusia. Saya akan datangi tempat itu. Mungkin di Balangan ada barangkali. Nggak ada. Dokternya hati nggak ada sekarang. Dokter jasad banyak. Prof, doktor sampai buta. Botak dia, ya enggak? Pintar, masya Allah, alim dalam ilmu kedokteran. Tapi nggak bisa ngobati yang namanya saya punya penyakit penyakit dalam. Oh ya nanti di internet ya. Dicek dulu, nggak ada, jantungnya bagus, normal, pembuluh darahnya bagus, ginjalnya bagus, kolesterol itu normal, gula darah stabil, bagus. Bukan dok, penyakit dalam saya itu ada kedengkian, sombong, iri dok. Tolong dok disembuhkan. Anda salah alamat, bukan sama saya. Datangnya kemana? Ke guru Muhammad Sobari, gurunya hati. Ya, ini profesor kita. Au kama qala radhiyallahu anhu. Wa minha, di antaranya adalah al-ikhlas lillah fi ta'allumil ilm. Ikhlas karena Allah di dalam belajar. Jangan minta jadi kiai. Jangan kepingin jadi alim. Jangan kepingin nanti ustaz, kalau saya jadi alim, kalau saya datang kayak Habib Alwi, datang salamnya orang. Enggak perlu gitu. Habib Umar itu datang semua berdiri. Orang ditanya, Habib, semua orang cinta sama antum ini, kamu senang enggak? Enggak. Ujian buat saya ini. Anda lihat Habib itu kalau sudah di kamar nangis. Ya Rabb, abduka dzalil tahta a'dabi babik ya Rabb. Abduka dzalil fakir miskin ilaik fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Di hadapan Tuhan ya Allah taala, Habib Umar kecil. Itu orang enggak usah minta disalamani orang, enggak usah minta dihormat orang, enggak usah minta dihargai orang. Orang akan menghargai kita kalau kita selalu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Waltimasil faedah haitsu kanat. Ambil faedah dimanapun Anda berada. Di majlis ini Raudhatul Muhibbin ada faedah dari ustadz kita, dari guru kita, dari yang lain, habaib yang lain mengisi tempat ini, ambil faedah yang didapat. Seperti misalnya faedah apa misalnya? Dikatakan an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Hurmatul mu'min a'zam min hurmatil Ka'bah. Kehormatan orang mukmin itu lebih a'zam, lebih agung daripada hormatnya Ka'bah. Kalau Anda menghancurkan Ka'bah itu dosa. Tapi kalau Anda menghancurkan hati orang mukmin jauh lebih dosa. Jauh lebih dosa. Tidak boleh sampai menyakiti hati orang mukmin. Apalagi hatinya gurunya, hati ibunya. Orang mukmin biasa saja, sahabat kita, teman kita, handai tolan kita, enggak boleh kita sakiti. Ya. Kemudian wat takhaffuf minat ta'ami wal manam. Lalu diperingan, diminimalisir makan dan tidurnya. Santri kalau sudah makan 1 jam 2 jam. Halakot sudah ada, gurunya ada di tempat, santrinya belum datang, gurunya sudah datang. Dulu waktu saya di Darul Mustafa, kalau Habib Masyhur bin Habib Mufti Tarim itu sudah datang, muridnya belum datang. Kata Habib Masyhur, akhir zaman. Gurunya sudah di tempat, muridnya belum ada. Kalau dulu muridnya sudah ada, gurunya belum datang. Itu yang tepat. Kalau sekarang gurunya sudah datang, muridnya masih tidur. Selimutan, tidur, nggak celanaan malah. Perkututnya kelihatan, ya enggak? Ya enggak? Ya begitu. Qala Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, la yuftah ala ahadin fil ilm hatta yatrubahu wa ya'taqida annahu khaliyun minhu. Imam Haddad mengatakan tidak mungkin dibuka seseorang itu oleh Allah taala akan ilmu apa yang dia cari hatta yatrubahu, sampai dia betul-betul menuntut.
Jadi yang wajib itu prosesnya, bukan hasilnya. Thalabul ilmi fardhatun. Proses mencari ilmu itu yang fardu. Pinter tak pinter urusan Allah. Jadi dikatakan Allah tidak akan membuka wawasan ilmu seorang hamba sampai betul-betul dia mencarinya. Cari, utlubul ilmu walau bisin. Cari ilmu hatta sampai ke negeri Cina. Hatta itlubahu wa ya'taqid, dan dia punya keyakinan annahu khaliyun minhu, bahwa dia tidak ada ilmu sama sekali. Dia kosong akan ilmu, nol. Tatoful, seakan-akan seperti anak kecil tifil. Nah itu ya. Wa amma adabul muta'allimini ma'a mu'allimihi, adapun adabnya santri kepada muallimnya, di antaranya adalah apa? An ya'taqida anna fadlahu akthar min fadli walidayhi alaihi. Dia harus punya keyakinan bahwa keutamaan guru itu lebih besar daripada keutamaan kedua orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya direndahkan. Tidak boleh salah persepsi. Santri itu kadang-kadang kemudian orang tuanya gak digubris, gak dipedulikan, masuk rumah gak salam, orang tuanya gak disalamani. Ini santri yang namanya adalah santri jahil murakkab. Jahilnya bertumpuk-tumpuk. Ya enggak, bukan begitu. Fadilahnya guru itu memang lebih afdal. Fadlnya lebih afdal. Keutamaannya, penghormatan kita lebih afdal daripada orang tua, tanpa menghilangkan baktimu sama ibu dan ayahmu. Guru yang betul itu mengajarkan kepada muridnya bakti sama orang tua. Orang tua yang bagus itu dan yang pintar itu akan mengatakan bakti sama gurumu. Orang tua nggak boleh sering datang ke rumahnya, ke pondok pesantrennya. Dulu Habib Ali Habsyi waktu belajar di kota Mekah, kalau ibunya tulis surat sama abahnya disimpan. Bahkan kata satu riwayat, kata Habib Anis, kalau ibunya Habib Ali tulis surat, ibunya di Siwon, Hadramaut. Habib Ali belajar di Mekah. Kalau kirim surat ke Habib Ali ke Makkah Al-Mukarramah, ke tangannya Habib Muhammad bin Husain, abahnya di Mekah. Itu begitu datang suratnya disobek sama Habib Muhammad. Atau disimpan sampai lulus Al Habib Ali dari kota Mekah, belajar sama abahnya mufti Mekah, abahnya mufti Syafi'iyah, baru dikasihkan kepada Abah Ali. Ini surat dari ibumu, sak gini suratnya. Kata Ali, abah kok banyak betul suratnya ibu. Dari mulai kau belajar sampai kau tamat belajar, nggak saya berikan suratnya ibumu kepada kamu, supaya nggak terganggu pikirannya. Ini santri kalau ibunya sama abahnya datang, ibunya pulang sama abahnya pulang, nangis. Ya enggak, katut, kepingin mikut. Ya enggak, ibu kemana bu, akan pergi bu. Ibunya, kamu makan apa nak? Ayam bu. Itu pun seminggu sekali bu. Tiap hari pakainya karet bu. Pondok pesantren saya itu dikasih bakmi, katanya murid-murid itu karet. Ini Ustaz Abdurrahim yang ngalami ini. Katanya karet, tiap hari makannya karet, Ustaz, karet. Bukan karet, bakmi itu loh. Mie itu dikira karet sama dia. Sampai orang tuanya datang, Ustaz, anak saya kok dikasih karet, Ustaz? Siapa kasih karet? Gak ngasih karet, masa karet dimakan? Kalau karet dimakan jadi modot anaknya nanti. Jadi melar nanti seperti karet. Enggak ya. Itu diantaranya li'annahu yurabbi ruhahu wa yu'arrifuhu haqqa rabbih azza wa jalla wa haqqa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena guru itu mendidik ruhnya murid. Yang dididik itu ruhnya. Jiwanya murid dididik dan dikenalkan kepada haknya Tuhan. Kamu murid hamba Allah, kamu dzalil, kamu hagir, kamu lemah. Dikenalkan haqqa rabbih wa haqqa rasulih, dan haknya Rasul dikenalkan. Sampai sang murid tadi itu jadi bercahaya mukanya, kenal Quran, kenal hadis, kenal hikam ulama, kenal fikih, kenal akidah, kenal apa-apa, kenal kebaikan itu dari guru. Kalau orang tuanya bisa mengenalkan, ya orang tuanya afdal, orang tuanya sekaligus gurunya. Makanya yang paling bagus itu sebelum anak itu pesantren, belajar dulu di haknya orang tua, belajar dulu di pesantrennya orang tua. Caranya Beb, ya orang tuanya harus alim. Orang tuanya harus alim. Ibunya terutama harus alim. Kalau ibunya tidak alim, ibunya dandan, masya Allah, ya di toilet, itu bukan toilet, di kaca toilet dandan 5 jam, masya Allah, sanggulnya kayak mulutnya unta, bajunya ketat, masya Allah, ayu, masya Allah. Buat kemana dia? Jungkelkan Pak Becak, buat gelempangkan Pak Becak. Tidak boleh begitu. Ibu itu harus tutup aurat. Lihat ada anak di Solo itu, tiap hari anak kecil, usianya berapa tahun? 7 tahun. Tiap hari bawa tasbih begini. Tak tanya, anak kecil, anak laki, tak tanya. Fulan katanya, kenapa kau bawa tasbih kemana-mana?
Ustadz, anak punya abah itu, saya punya abah itu kemana-mana bawa tasbih. Subhanallah, ajib, subhanallah. Abahnya bawa tasbih, anaknya ikut. Kalau abahnya bawa HP, anaknya bawa HP. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu betul peribahasa Indonesia itu. Makanya harus betul-betul sebagai seorang abah dan ibu itu ya. Wa qad ruwiya fil hadits syarif, sebagai diriwayatkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad yang mulia, abauka thalathatun, abahmu itu ada 3. Orang tuamu itu ada 3. Abukal ladzi waladak, ayahmu yang melahirkan kamu, artinya ibumu, atau ayahmu yang membesarkan kamu bisa sekolah. Walladzi zawwajaka ibnatah, yang kedua ayahmu atau orang tuamu yang mengawinkan anak putrinya kepada kamu, mertua maknanya. Yang ketiga walladzi 'allamak, dan orang tuamu yang mengajari kamu, yang mendidik kamu. Wa huwa afdaluhum, dan yang terakhir ini yang paling afdal, kata Rasulullah. Wa fi dzalika yaqulul qail uqaddimu ustadi ala birri walidi wa in kana li min walidi al birru wal atfu. Dikatakan oleh sebagian ulama, uqaddimu ustadi ala birri walidi, saya melebihkan takdim saya kepada ustadz saya daripada orang tua saya. Saya akan lebihkan orang tua saya daripada orang tua saya. Wa in kana li, hatta bagaimanapun juga tetap wajib buat aku tetap bakti dan sayang kepada ayah ibuku. Abah ibu yang mengatakan, nak, tidurnya jangan malam-malam ya nak. Tidak boleh bantah. Enggak Ustaz, enggak abah, enggak ibu. Di pondok pesantren itu diajarkan oleh gurunya harus murojaah sampai jam 11. Di atas jam itu tidak boleh, di bawah jam itu tidak boleh. Jadi abah ibu harus belajar dulu. Tidak boleh bodoh. Orang tuanya dinasihati malah. Ini enggak betul. Kalau abah ibu yang mengatakan, istirahat nak, biar kau sehat, orang tua tuh bisa sayang. Mengatakan sam'an wa ta'ahu, terima kasih banyak. Saya datang ke tempat ini, ke Balangan ini, saya datang ke Kalimantan ini, tiap hari ibu saya telepon. Seneng. Saya telepon ibu saya, nangis kadang-kadang ibu itu. Kalau dengar suara saya nangis. Kau sehat anakku, sehat Umi. Sudah makan kau? Sudah, alhamdulillah. Padahal belum makan, sudah makan. Ya dibohongkan supaya dia tidak pikiran. Kalau anaknya belum makan, belum ini, itu kadang-kadang ibu pikiran. Kok kau belum makan? Biar caranya sekarang ini, namanya ibu sudah tua, pikiran anaknya jauh sangat. Dia perantauan. Fahadha murabbir ruh wa ruhu jawharun. Seorang guru itu adalah pendidik ruh, dan ruh itu adalah mutiara. Wa hadha murabbil jismi wa huwa laha sadfu. Sedangkan ayah dan ibu itu adalah pendidik jasad, pendidik badan kita saja. Sedangkan jasad ini akan jadi makanannya tanah nanti. Kalau dia besar, kamu besar mati, gergeti sama ngengetnya atau cacingnya tanah. Wa minha, di antaranya adab yang lain adalah al-khudu' amamahu wa julus fi durusihi ma'al adabil hasanah. Khudu' di depan guru kita, khudu' duduk di majelis darasnya, di majelis pelajaran guru kita dengan penuh adab. Dikatakan oleh Habib Ali Habsyi itu apa? Man la tagarrab min ahlil man la tagarrab bi ahlil ma'rifah ma garab wal gurub aduh min man tagarrab lahu adab. Kalau kau duduk dengan seseorang yang tidak pernah beradab, kau belajar dengan orang yang tidak punya adab, hanya punya ilmu saja, kau nggak akan punya ilmu. Nggak akan punya ilmu, nggak akan punya adab, kata Habib Ali. Harus belajar dengan seorang guru yang punya ilmu dan punya adab kayak beliau. Ada ilmunya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada sanadnya. Wal ghurub aduh mimman tagarrab lahu adab. Adapun kalau sudah duduk dengan dia, tetap harus jaga adab. Tetap jaga adab, jaga sopan, jaga adab. Wa husnul isgha' ila ma yaquluhu, didengarkan dengan baik. Apa yang dibicarakan, apa yang diterangkan didengarkan dengan baik, dicatat, ditulis. Di antaranya wa min hatarkul mizah, harus meninggalkan canda yang sampai kebablasan ya, canda yang sampai berlebih-lebihan. Wa alla yamdaha ghairahu min ustadin aw 'alimin bi hadratih, tidak boleh memuji ustaz yang lain. Enggak boleh. Anda kalau duduk dengan beliau Ustaz Muhammad Saubari, enggak boleh muji Habib Alwi, enggak boleh. Habib Alwi itu gini, enggak boleh. Ya, kalau saya duduk dengan saya punya guru, enggak boleh muji ulama lain, enggak boleh. Kenapa? Takut yang jareh, takut luka nanti hati gurunya. Kalau luka hati gurunya kau bahaya. Bahayanya murid itu kalau luka gurunya.
Habib Ali Habsyi itu nggak pernah memuji guru yang lain di depan gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas. Jadi murid itu nggak boleh mengatakan guru yang sana itu mengatakan begini. Orangnya masya Allah, oh hebat ini. Diam gurunya. Kau melukai hatinya, Allah marah. Kalau sudah Allah marah, kau jadi sampah masyarakat. Ilmumu ada, akhlakmu ada, tapi setelah kau pulang ke rumah, kau tidak dapat apa-apa. Nggak dapat piala dari Allah Taala. Wa minha, di antara yang terakhir adalah an la yasuddahul haya an su'ali amma la ya'rif. Tidak boleh sampai tercegat atau tercegah dirimu untuk tidak mau menanyakan hal-hal yang tidak diketahuinya karena dasarnya malu, nggak boleh. Jadi setiap ilmu yang disampaikan yang kita tidak tahu wajib ditanyakan. Tidak boleh istifta dengan dirinya sendiri, mengambil fatwa dari dirinya sendiri, tidak boleh. Harus tanyakan kepada gurunya selama gurunya masih ada, kecuali kalau Anda sudah alim, Anda sudah bisa memuraja'ah kitab itu dengan sendirinya, silahkan. Tapi kalau hal-hal yang tidak Anda ketahui, silahkan segera tanyakan kepada guru ini. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana fitnah zaman ini yang tidak menentu, akidah di sana sini juga bersimpang siur. Selama kita punya guru seperti beliau, Syekh Guru Mulia Muhammad Sobari, tanyakan kepada beliau tentang fikihnya, tentang akidahnya, tentang nahwu sharafnya, tentang bacaan tasawufnya. Apa kira-kira kitab tasawuf yang wajib dibaca? Kalau untuk santri yang kecil-kecil gini, yang paling bagus kitab tasawuf yang dibaca adalah apa? Bidayatul Hidayah. Nanti meningkat lagi Minhajul Abidin. Nanti meningkat lagi Al-Arba'in Al-Asl. Nanti meningkat lagi Ihya Ulumuddin. Begitu dan selanjutnya. Bab tasawufnya, nanti bab fikihnya dari Risalah Jami'ah. Naik ke Safinatun Najah, naik ke Muqaddimah Khadramiyah dan Abi Syuja', naik lagi ke Yaqutun Nafis, naik lagi ke Zubat, naik lagi ke Umdah, naik lagi ke Minhajut Talibin. Baru nanti kemudian ke Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Itu yang diamalkan oleh ulama Hadramaut seperti itu. Saya kembalikan kepada beliau Guru Mulia Syekh Al-Fadhil Atailallah Guru Muhammad Sobari bin Kiai Haji Muhammad fa'alihi falyatafaddal. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan kepada kita ilmu yang manfaat, berikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dicerdaskan hati kita oleh Allah Ta'ala, jadikan kita sebagai orang-orang yang mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syafilan khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ala manawah wa da'abih salafuna salihun wa ala manawah wa da'abih qutbuz zaman wa ala manawah wa da'abih rijaluna wa abauna al-arifuna salihun wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukurnya. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan yang mulia ini pula kita minta kepada yang mulia Sahibul Fadilah Al-Habib Alwi dengan kemurahan hati Sidin untuk memberikan kita ijazah apa yang Sidin berkenan, agar kita ittisal tersambung sanad keilmuan kita dengan beliau sampai ke datu-datu beliau. Karena ada dalam manaqib kita baca bahwa Sayyidi Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus dalam kasyafnya melihat Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidi Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, apabila engkau ingin beruntung dunia akhirat, jalinlah hubungan dengan cucuku Habib Ali Al-Habsyi pengarang Syamsud Durar. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita kedatangan buit daripada Habibana, daripada Habib Ali Al-Habsyi. Maka dengan kemurahan hati beliau kita minta ijazah kepada kita pada tahan. Barakallah. Hakikatan lastu ahlan an ujiz wa lakin imtithal amr khairun min sulukil adab. Hikayatan saja kita menghikayatkan untuk memberikan ijazah. Semoga insyaallah in sahhatil ijazah wa in sahhatin niyyah li wa lakum jami'an wa li jami'il muslimin ajaztukum bima ajazani jami'u masyayikhi minha sayyidina al-imam al-habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, minha sayyidina al-imam al-habib al-allamah sultanul ulama wal hilim al-habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, minha sayyidina al-imam al-habib Ali al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa minha sayyidina al-imam al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh,
Minha Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ketika datang ke kota Solo. Minha Sayyidil Imam Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi wa Sayyidil Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi wa Sayyidil Warid Ali bin Alawi Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ajaztukum bima ajazani jami'ahum masyayikhna jami'ahum bima yugarribukum ilallahi ta'ala bil amali salih wa bi auradil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya ijazahkan kepada antum semuanya sebagaimana yang sana pernah diberikan ijazah kepada beliau para masyayikhna, hal-hal amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga ratib Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wirid-wiridnya Imam Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Wa min hakadzalik pembacaan qiraat Maulid Simtud Durar ajaztukum fi qiraatiha kulliha insyaallah. Ajaztukum qabilna al-ijazah. Qabilna al-ijazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabilna al-ijazah. Syukran ya habibana. Jazakallah khairal jazaa. Untuk doa penutup kita minta kepada Ayahanda Habib Alwi Asegaf. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa ad-daima fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bil a'mali wa akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika minad dunya wa a'udzubika min adzabil akhirah. Allahumma inni as'aluka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'udzu bisalamati wa sihhati wa afiyana wal muslimina wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiafi asadina wa zatan bil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah diminta jangan bersalaman, cukup melihat, karena yang mulia Sahibul Fadhil Habib dan para habib yang lain sudah kecapean, kelapahan. Jadi kasihan Sidin. Jadi melihat aja sudah dengan cinta, insyaallah dapat fadilah yang besar.